Oke, nama saya Muhammad Zulfikar. Saya dari UIN Sunan Kalijaga. Ya, yang saya tanyakan adalah tadi sudah disinggung tentang aksara Jawa dan background. Nah, mungkin yang saya tanyakan, ada nggak sih kontradiksi ataupun pertentangan atau bilanglah konflik antara kedua bahasa tadi, seperti Hanacaraka dan background, khususnya di Keraton Jawa Islam seperti Surakarta dan Yogyakarta. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ya, ini pertanyaannya menarik. Apakah ada konflik? Kalau penulis dalam tradisi intelektual, konfliknya mungkin bukan seperti konflik dalam hal yang lain, ya kan? Ada ketegangan itu ya, kayak gitu. Jadi pujangga yang memang referensinya adalah menulis dalam huruf Jawa ya banyak kayak gitu. Tapi kan juga ada beberapa pujangga yang menulisnya dalam huruf Jawi. Memang kebanyakan kalau yang huruf pegon atau apapun itu dari kalangan santrinya ya kayak gitu. Jadi itu masalah pilihan saja sebenarnya kayak gitu. Seperti halnya ketika Diponegoro memilih menulis itu juga dalam itu tergantung ininya juga pola pengasuhan atau pola belajarnya, dia belajar di mana kayak gitu. Karena kan yang kalau dalam keraton itu yang mendalami agama itu khusus adalah kalangan kaum ya, yang kalangan putihan gitu. Mereka cenderung pakai itu. Apakah pernah ada konflik terbuka? Saya kira itu sesuatu yang mungkin terlalu keras dari zaman dulu. Karena kenyataannya dalam babat sekalipun dan dalam manuskrip Jawa sekalipun, elemen Islam itu juga ada, kayak gitu, ya. Karena spirit Islamnya juga ada, kayak gitu. Makanya seorang sejarawan terkenal yang namanya Marie Claire, Profesor Claire, itu mengatakan bahwa Islamnya di Jawa khususnya karena dia ketika menyatakan Islam itu berdasarkan tradisi literaturnya, tradisi tulis menulisnya, itu Islam mistik sintesis, gitu kan? Mistik sintesis itu mengacu kepada kenyataan bahwa kandungan-kandungan di dalam manuskrip dalam naskah-naskah tersebut itu ada percampuran ya, antara unsur Islam dengan unsur Jawa. Jadi misalnya kita juga belajar salah satu patron terkenalnya itu kan Sultan Agung. Mulai dari Sultan Agung itu simbol-simbol Islam, tradisi Islam juga dimasukkan di dalam keraton. Mulai dari gelar Jumatan, kemudian lunar kalender berbasis berbasis bulan Hijriah, kayak gitu. Kemudian juga ya masjid harus dekat dengan keraton dan seterusnya. Tapi memang berbeda dengan tradisi Aceh, di mana agama Islam itu betul-betul dijadikan sebagai konstitusi negara. Jadi di sana lebih eksplisit, lebih kuat. Di Jawa tidak. Jadi makanya ada percampuran. Kalau dibaca ada konflik atau enggak, ya tergantung yang melihat, yang membacanya. Tapi saya kira kita tidak pernah membaca ada konflik terbukanya. Ketegangan itu ada. Pak Kuntowijowo pernah menulis itu kan di Serat Cebolek, ya kan, di Serat Centini ada beberapa ketegangan antara kalangan putihan dengan kalangan abangnya. Ya, tapi sebagai sebuah tradisi memang itu itu dua ranah yang sepertinya berbeda tapi saling berdampingan. Saya pekerjaan saya adalah seorang penjilid buku atau book restorator. Saya sangat tertarik dengan materi ini. Yang saya pengen tahu sih sebenarnya manuskrip yang ditulis dengan pegon yang tertua itu kira-kira dari periode kapan ya gitu? Yang berhasil ditemukan ya sampai sejauh ini. Terus juga untuk bahasa-bahasa yang lain seperti misalnya bahasa Sunda gitu, tadi sempat disebutkan ada Ternate, karena saya sempat juga memperbaiki satu buku dengan pegon Banjar berbahasa Banjar gitu, lebih banyak mana gitu dibanding Jawa, terus lebih penggunaannya apakah misalnya kalau Jawa kan tadi digunakan sebagai tulisan administratif gitu, kalau yang ditulis dalam bahasa lain itu lebih kemana arahnya gitu.
kasih. Maaf ya, tapi pengetahuan saya juga sebenarnya tidak terlalu dalam tentang penaskah. Saya bukan filolog, saya hanya sejarawan dan sedikit bisa membaca. Jadi pertanyaannya yang pertama tadi yang paling tua, memang sampai saat ini juga orang sering mengakunya yang ada di koleksi di Leiden ya gitu. Dan itu berasal dari abad ke-14, 17. Dan malah sebagian mengatakan mungkin itu adalah ditulis oleh Sunan Bonang atau siapa gitu. Jadi kayak tembang-tembang gitu. Tapi itu hanya menurut versi saja. Sampai sekarang pun ada perdebatan tentang Jawi ya, karena Jawi itu lebih luas, lebih besar dan lebih kategorinya lebih luas. Artinya ya, dia juga ada di Aceh, mulai dari Aceh pokoknya yang Melayu, dunia Melayu itu. Nah, Jawi itu yang paling tua itu awal abad ke-15, 1400-an sekian. Jadi itu di Palembang, penerbit Palembang itu ada. Dan di penerbit yang dimiliki oleh seorang Arab kayak gitu. Ya, jadi dari situ kita menduga, oke, produksi manuskrip yang mulai dalam konteks ini ya dicetak dengan teknik litograf itu pada waktu itu sudah mulai kayak gitu. Tapi kalau yang tulis itu bisa lebih banyak lagi dan itu susah mencari menelusurnya. Nah, ada yang mengatakan ya itu yang di epigrafi itu yang di makam-makam, nisan-nisan itu. Nah, itu epigrafi sudah ada sejak abad 8. Misalnya ada beberapa makam yang ditemukan menggunakan tulisan Arab. Tapi kan itu hanya nama ya, dan kemudian ada sedikit ininya. Jadi misalnya Fatimah binti Umar yang terkenal itu kan dari Arab. Kemudian orang berdebat ini orang Arab atau ini lokal. Sampai sekarang nggak bisa terpecahkan karena ya mau ditanya gimana nggak bisa ngomong orang. Jadi kalau misalnya dalam konteks manuskrip itu kan karya utuh ya. Jadi dia bukan petilan dokumen itu, tapi sebuah karya yang utuh. Artinya dia ya sudah menjadi satu kesatuan itu memang berbelakangan. Itu produksi yang lebih produksi intelektual lah gitu ya. Nah,